Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helpin Nur Fatma. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan membahas mengenai konsep berbangsa dan bernegara. Dalam video interaktif yang kami buat, akan berisi materi mengenai yang pertama ada pengenalan pulau-pulau di Indonesia. Yang kedua ada pengenalan pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada pembelajaran menjodohkan gambar, dan yang terakhir ada nama pahlawan serta bagaimana cara mencintai negara dan bangsa menjadi Indonesia. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Hari ini kita akan memulai pembelajaran ya. Apakah semuanya masuk sekolah hari ini? Tidak, Bu. Wah, siapa yang gak masuk? Nita, Bu. Wah, kenapa ya Nita gak masuk sekolah? Wah, kasihan sekali Nita sakit. Nah, anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Coba kira-kira bagaimana ya cara menjaga kesehatan dengan baik? Cuci tangan. Wah, iya betul. Dengan mencuci tangan sebelum makan, memakan makanan yang bergizi, dan menjaga kesehatan di lingkungan. Anak-anak sudah sarapan apa saja hari ini? Nasi goreng, Bu. Wah, ada yang nasi goreng, ada yang roti, ada yang sereal. Wah, anak-anak pintar. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Sudah siap belajar belum anak-anak? Sudah. Siapa yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Tidak tahu, Bu. Tidak ada yang tahu. Hari ini kita akan belajar mengenal pulau-pulau di Indonesia. Nah, sebelum belajar pulau-pulau, ada yang tahu gambar di atas gambar apa? Peta Indonesia. Ya, benar. Itu peta Indonesia. Anak-anak pintar ya. Nah, anak-anak, saat ini kita tinggal di negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki julukan negara dengan 1000 pulau. Karena di Indonesia banyak sekali pulau dari Sabang sampai Merauke. Setelah anak-anak melihat peta Indonesia yang memiliki banyak pulau, sekarang mari kita mengenal 5 pulau besar di Indonesia. Yang pertama, ada Pulau Jawa. Siapa yang tahu Pulau Jawa? Aku tahu, Bu. Anak-anak, ada yang tahu kalau di Jawa ada kota apa saja ya? Bandung, Bu. Iya, benar. Ada Malang, ada Bogor, ada Bandung, ada Kuningan. Kalau Jakarta termasuk Pulau Jawa bukan ya? Iya, Bu. Iya, benar. Anak-anak pintar ya. Selanjutnya, kita lihat ya ada huruf apa saja yang ada di kata Jawa. Ayo kita lihat dan ucapkan bersama-sama ya. Yang pertama ada huruf J. Lalu ada
huruf A. Yang ketiga ada huruf W. Dan yang terakhir ada huruf A. Jawa. Wah, anak-anak hebat ya. Sekarang kita pindah ke pulau berikutnya ya. Kira-kira gambar apa ya yang ada di atas? Sumatera. Ya, benar. Ini adalah Pulau Sumatera. Kira-kira ada yang tahu makanan yang ada di Sumatera? Pempek, lembang, enak. Di Pulau Sumatera ada salah satu makanan yang terkenal, yaitu pempek Palembang. Siapa yang ingin berkunjung ke Pulau Sumatera? Saya mau. Nah, selanjutnya kita lihat dan sebutkan bersama-sama ya. Ada huruf apa saja yang ada di kata Sumatera? Yang pertama ada huruf S. Lalu ada huruf U. Lalu ada huruf M. Lalu ada huruf A. Lalu ada huruf T. Lalu ada huruf R. Dan yang terakhir ada huruf A. Sumatera. Wah, anak-anak hebat ya. Sekarang kita pindah ke pulau berikutnya ya. Ada yang tahu di atas gambar pulau apa ya? Tidak tahu, Bu. Ini adalah Pulau Kalimantan. Di sini siapa ya yang berasal dari Pulau Kalimantan? Saya. Kira-kira kalau di Kalimantan ada kota apa saja ya? Balikpapan, Bu. Iya, betul. Ada Balikpapan, Banjarmasin, dan lain-lain. Sekarang kita lihat dan ucapkan secara bersama-sama ya huruf apa saja yang ada di kata Kalimantan. Yang pertama ada huruf K. Yang kedua ada huruf A. Yang ketiga ada huruf L. Yang keempat ada huruf I. Yang kelima ada huruf M. Yang keenam ada huruf A. Yang ketujuh ada huruf N. Yang kedelapan ada huruf T. Yang kesembilan ada huruf A. Dan yang terakhir ada huruf N. Kalimantan. Wah, anak-anak hebat ya. Sudah bisa mengucapkan huruf satu persatu. Sekarang kita ke pulau berikutnya. Ada yang tahu di atas gambar pulau apa ya? Tidak, Bu. Ini adalah Sulawesi. Bentuknya seperti huruf K ya. Hania sudah pernah ke Sulawesi ya? Berkunjung ke rumah nenek. Iya, Bu. Kita lihat dan ucapkan secara bersama-sama ya. Ada huruf apa saja dari kata Sulawesi? Yang pertama ada huruf S. Yang kedua ada huruf U. Yang ketiga ada huruf L. Yang keempat ada huruf A. Yang kelima ada huruf W. Yang keenam ada huruf E. Yang ketujuh ada huruf S. Dan yang terakhir ada huruf I. Wah, anak-anak hebat ya. Selanjutnya adalah pulau terakhir. Bentuknya seperti kepala burung. Pulau apa ya namanya? Apa ya? Ada yang tahu pulau apa ya yang ada di gambar? Papua, Bu. Iya, benar, Pulau Papua. Nah, kita lihat dan sebutkan secara bersama-sama ya. Ada huruf apa saja dari kata Papua? Yang pertama ada huruf P. Yang kedua ada huruf A. Yang ketiga
anak-anak pintar-pintar semua. Anak-anak sudah mengenal 5 pulau besar di Indonesia. Yeay! Selanjutnya, untuk menutup materi kali ini, ayo kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke secara bersama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Anissa Paramita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa tokoh pahlawan yang ada di Indonesia. Sebelumnya, kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak apa arti dari kata pahlawan? Benar sekali, pahlawan adalah orang-orang yang berjasa dalam mengungkapkan keberanian serta pendapatnya. Langsung kita klik ya beberapa gambar yang ada di atas. Kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak siapa nama tokoh pahlawan yang ada di atas? Soekarno, Bu. Benar sekali. Beliau adalah Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia dan merupakan pahlawan proklamator kemerdekaan Indonesia. Kira-kira ada yang tahu tanggal berapa Presiden Soekarno lahir? Tidak. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juli 1991. Beliau juga disebut sebagai pahlawan proklamator kemerdekaan Indonesia. Kira-kira apakah anak-anak tahu mengapa beliau disebut sebagai pahlawan proklamator kemerdekaan Indonesia? Tidak tahu, Bu. Jawabannya adalah karena pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Coba anak-anak bayangkan jika Presiden Soekarno tidak membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apakah sampai saat ini kita sudah merdeka? Nah, kita harus berterima kasih kepada Presiden Soekarno karena telah membacakan teks proklamasi. Langsung kita klik ya gambar yang kedua. Kira-kira siapa yang tahu nama tokoh pahlawan yang ada di atas? Muhammad Hatta, Bu. Benar sekali. Beliau adalah Muhammad Hatta atau sering dipanggil Bung Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau adalah wakil presiden pertama di Indonesia. Kira-kira apakah beliau juga merupakan tokoh proklamator Indonesia? Ya, Bu. Benar, beliau adalah tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia sama seperti Presiden Soekarno. Selain itu, Muhammad Hatta merupakan Bapak Koperasi Indonesia. Kira-kira apakah anak-anak tahu kebiasaan favorit Muhammad Hatta? Nah, Muhammad Hatta sangat menyukai membaca. Dari sinilah kita harus meniru kebiasaan dari Bapak Muhammad Hatta untuk rajin membaca. Selanjutnya, kita klik ya gambar yang ketiga. Kira-kira apakah anak-anak tahu siapa nama tokoh pahlawan yang ada di atas? Ibu Kartini. Benar sekali. Beliau adalah Ibu Kartini atau nama lengkapnya adalah Raden Ajeng Kartini. Ibu Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Pada saat Ibu Kartini masih remaja, beliau sangat sedih karena anak-anak perempuan tidak diperbolehkan bersekolah sama seperti anak laki-laki. Dari sinilah ia sering berkirim surat pada teman-teman ayahnya yang ada di Belanda. Setelah itu, ayah dari Ibu Kartini menikahkan Ibu Kartini kepada Bupati Rembang. Tetapi suaminya yang baik hati memberikan support kepada Ibu Kartini untuk membangun sekolahnya. Nah, setelah itu akhirnya Ibu Kartini membangun sekolah pertamanya yang ada di rumah bernama Sekolah Kartini. Tetapi sayangnya setelah melahirkan anak pertamanya, Ibu Kartini meninggal dunia. Dari situlah teman-teman yang ada di Belanda mengirimkan surat-surat dari Ibu Kartini. Kemudian dibentuklah sebuah buku. Selanjutnya kita klik ya gambar yang keempat. Kira-kira siapa yang tahu nama tokoh pahlawan selanjutnya? Tidak, Bu. Beliau adalah Sutomo atau sering dipanggil Bung Tomo. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 2 Oktober 1920. Nah, beliau ini dianggap pahlawan karena menyuarakan pendapatnya untuk melawan tentara Nica Belanda. Wah, Bung Tomo sangat keren ya. Sehingga pada saat itu, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk menghargai keberanian Bung Tomo dalam melawan tentara. Langsung kita klik ya gambar yang kelima. Kira-kira apakah anak-anak tahu siapa nama tokoh pahlawan yang ada di atas? Wantara, Bu. Benar sekali, beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Paku Alaman pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau juga disebut sebagai pelopor kemerdekaan, aktivis, serta Bapak Pendidikan Nasional. Kira-kira apakah anak-anak tahu mengapa Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Kemerdekaan Indonesia? Hal ini dikarenakan beliau membangun sekolah bernama Taman Siswa karena beliau merasakan keresahannya
orang-orang pribumi tidak dapat bersekolah. Setelah beliau membangun sekolah tersebut, beliau berharap orang-orang pribumi bisa mendapatkan pendidikan sama seperti lainnya. Nah, setelah itu, maka diperingatilah setiap tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Wah, tidak terasa ya, sekarang sudah gambar tokoh pahlawan yang terakhir. Kira-kira siapa yang tahu nama tokoh pahlawan yang ada di atas? Tidak, Bu. Beliau adalah W.R. Supratman atau sering dipanggil W.G. Rudolf Supratman. Nah, beliau lahir di Pakualaman pada tanggal 19 Maret 1903. W.G. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman sangat menyukai kegiatan bermusik. Kira-kira siapa yang tahu lagu yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman? Salah satu saja. Benar sekali, beliau menciptakan lagu Indonesia Raya. Selain itu, beliau juga menciptakan lagu-lagu lainnya. Kita harus berterima kasih kepada W.R. Supratman karena telah menciptakan lagu kemerdekaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Setelah anak-anak mempelajari tokoh-tokoh pahlawan yang ada di Indonesia, selanjutnya ayo kita jodohkan gambar dan nama pahlawan. Nah, kita lihat ya gambar yang pertama. Kira-kira nama yang mana yang cocok untuk gambar tokoh pahlawan tersebut? R.A. Kartini. Benar. Gambar yang kedua. Kira-kira nama yang mana ya yang cocok? I.R. Soekarno. Nah, kita lanjut ya ke gambar yang ketiga. Kira-kira siapa nama tokoh yang ada di gambar ketiga? Muhammad Hatta. Kita lanjut ya ke gambar yang keempat. Kira-kira siapa nama tokoh yang ada di gambar yang keempat? Sutomo. Benar. Wah, anak-anak pintar ya. Kita lanjut ke gambar yang kelima. Tersisa 2 nama lagi. Kira-kira siapa nama tokoh yang ada di gambar? W.R. Supratman. Benar. Dan gambar yang terakhir. Karena tersisa hanya 1 nama lagi, berarti nama tokoh pahlawan yang ada di atas adalah Ki Hajar Dewantara. Benar. Wah, anak-anak pintar ya. Anak-anak hari ini sudah mempelajari mengenai tokoh-tokoh pahlawan yang ada di Indonesia, menjodohkan gambar serta nama tokoh pahlawan Indonesia. Selanjutnya, ayo kita nyanyikan lagu mengenai tokoh-tokoh pahlawan yang ada di Indonesia agar anak-anak dapat mengingat lagi. Yuk! Kita melawan di Soekarno di Surabaya, ada di Minangkabau, dari Jepara, Jawa Timur, ada Sutomo, W.R. Supratman di Jawa Tengah, di Hajar Dewantara, itulah pahlawan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Mila Sari Ramadiani. Pada kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang beberapa cara mencintai negara dan bangga menjadi Indonesia. Ibu akan memberikan beberapa contoh bagaimana cara untuk mencintai negara dan bangga menjadi Indonesia. Yang pertama yaitu dengan mengingat hari-hari nasional.
Nah, anak-anak tahu tidak hari nasional seperti apa? 17 Agustus, Bu. Hari-hari nasional contohnya seperti 17 Agustus yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia, 21 April Hari Kartini, 2 Mei Hari Pendidikan Nasional. Dengan mengingat hari-hari nasional yang ada di Indonesia, kita sebagai warga Indonesia dapat berperan aktif sebagai warga yang mencintai negara Indonesia. Yang kedua yaitu menuntut ilmu dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, kita sebagai anak Indonesia yang merupakan penerus bangsa harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan bangsa Indonesia yang lebih baik. Tiga, yaitu melestarikan budaya Indonesia. Indonesia kaya akan budaya. Nah, oleh sebab itu, kita perlu menjaga dan melestarikan budaya di Indonesia. Contohnya seperti memakai pakaian adat, menarikan tarian daerah, menyanyikan lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan untuk melestarikan budaya di Indonesia. Yang keempat yaitu hidup rukun atau sayang kepada teman. Sebagai bangsa Indonesia yang merupakan negara kesatuan, kita harus selalu hidup rukun dan peduli antar sesama untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa tercinta. Contohnya seperti berbagi dengan teman, selalu berteman baik, dan masih banyak lagi. Kelima yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Nah, agar kelestarian lingkungan kita tetap terjaga, kita harus menerapkan hidup bersih dan sehat. Contohnya seperti membersihkan rumah, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak lupa untuk menjaga kebersihan badan agar tetap sehat. Nah, anak-anak, itulah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mencintai negara Indonesia dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Anak-anak, senang belajarnya? Senang. Nah, anak-anak, hari ini sudah belajar apa saja ya? Pulau, Bu. Kota-kota. Ya, hari ini anak-anak sudah mempelajari tentang pulau-pulau. Pulau apa saja ya? Jawa, Bu. Kalimantan, Sumatera, Bu. Ya, hari ini anak-anak sudah belajar tentang Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Nah, setelah itu belajar apa lagi ya? Pahlawan, Bu. Ibu Kartini. Ya, benar. Anak-anak sudah belajar mengenai pahlawan-pahlawan di Indonesia dan menyodorkan nama serta gambar pahlawan. Lalu yang terakhir belajar tentang apa ya? Mencintai Indonesia. Ya, bagaimana cara mencintai negara dan bangsa Indonesia? 17 Agustus. Sayang teman. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sesudah belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Nah, kita sudah selesai belajar. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ayo kita berdoa. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam.